Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Tasya Oktania Putri, teman saya Tafika Widya dan Junita Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dan pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan untuk masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 kegiatan yang meskipun dapat dibedakan menjadi tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah yang pertama perumusan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, dan yang ketiga identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. Jenis-jenis perencanaan pendidikan. Menurut besarnya, yang pertama yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang lebih kecil. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Selanjutnya, pengertian dasar pengawasan. Pada dasarnya, rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana untuk menghasilkan umpan balik ini dilakukan dengan monitoring terhadap perencanaan yang sedang berlangsung, merupakan alat pengendali yang baik dalam seluruh proses implementasi rencana yang dilakukan secara terjadwal. Penjadwalan ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang dilaksanakan. Dan hasil dari pemantauan inilah yang akan menjadikan umpan balik terhadap perencanaan yang ditetapkan guna mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Menurut Murdik, pengawasan merupakan proses yang secara esensial tetap diperlukan, bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, yang ketiga menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Selanjutnya, proses monitoring. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan. Adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut? Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik di dalam seluruh proses implementasi. Hal tersebut seperti berikut ini. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan. Departemen Pendidikan Nasional 2001. Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Materi selanjutnya adalah tentang tujuan dan fungsi monitoring. Secara terperinci, tujuan monitoring adalah untuk yang pertama mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
Yang kedua, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tercapainya tujuan setelah adanya kegiatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Yang kelima, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan. Yang keenam, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Dan yang terakhir, memberikan pernyataan yang bersifat penanda berupa fakta dan nilai. Menurut Dan, 1981, monitoring mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, ketaatan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan. Monitoring menetapkan apa sumber dan layanan yang telah diperuntukkan bagi pihak tertentu telah mencapai mereka. Yang ketiga, laporan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, penjelasan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Dan materi yang terakhir adalah monitoring dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, monitoring perencanaan. Dalam melakukan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat, yang paling penting dilakukan adalah memonitoring perencanaan itu sendiri, karena sebagai alat pengendalian yang terbaik. Yang kedua, mengevaluasi rencana. Evaluasi memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya. Penilaian dan pengujian kuantitatif yang berdasarkan pengalaman masa lalu merupakan cara mengevaluasi berbagai tahap dalam proses perencanaan. Yang ketiga, menyesuaikan, mengubah, dan mendesain ulang rencana. Perencanaan pendidikan yang komprehensif semakin lebih banyak digunakan untuk membentuk sejumlah aktivitas komunitas yang lebih luas. Yang perlu diingat adalah perencanaan tidak boleh mengkristal ke dalam suatu bentuk yang statis, karena perencanaan pada akhirnya akan menjadi elastis dan bisa beradaptasi terhadap perubahan aktivitas yang menurun. Itulah materi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.